Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, juga jajaran Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Yogyakarta yang saya banggakan, saya takzimi, saya ikuti. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berada di forum ini, menyelenggarakan forum ini untuk sesi berbagi aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di hari Jumat sebelum weekend ini kita masih bisa bertemu di sini. Dan bersama juga Pak Fajar yang nanti akan melakukan hal yang sama dengan saya, juga Bu Astuti yang akan melakukan hal yang sama di minggu berikutnya. Luar biasa, terima kasih yang tidak terhingga dukungan Bapak Ibu terhadap kami bertiga. Bapak Ibu, larang-larai ceritanya begini, bahwa kami bertiga minggu ini sedang belajar tentang modul 1, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, salah satu materinya adalah modul yang 1.4. Tentunya ada 1.1, 1.2, 1.3 dan sebagainya. Nah, di 1.4 ini kami harus mempraktekkan, dan praktik yang kami lakukan harus dibagikan dengan pertama kali harus dengan teman sejarah terbaru, yaitu rekan-rekan kami di SMP Negeri 3 Yogyakarta. Bapak Ibu jangan suka-suka kalau mau sambil minum kopi atau sambil sudah dipesankan masing-masing nih. Sudah dipesankan masing-masing. Jadi kami saat ini mempelajari tentang budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Ini agenda yang saya rencanakan, Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan 2 menit, kemudian tujuan diseminasi saya harus menyampaikan tujuan diseminasi 3 menit, kemudian pemaparan aksi nyata yang saya lakukan minggu kemarin itu 45 menit, refleksi dan rencana tindak lanjut 10 menit, kemudian diakhiri dengan sesi penutup. Bapak Ibu, sebelum memulai, mari kita awali kegiatan hari ini, siang hari ini dengan doa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, menundukkan kepala pada posisi yang terbaik di mata Tuhan, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, dipersilakan. Amin, berdoa cukup. Semoga Allah meridhoi dan menjawab doa-doa kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya tadi sebenarnya mau minta tolong Pak Sigit, karena Pak Sigit belum nampak, maka saya yang tampakkan ini saja dulu. Bapak Ibu ketika melihat gambar di atap di depan, hewan apa yang pertama Bapak atau Ibu lihat? Monyet. Monyet, oke. Macan, oke. Yang pertama ya? Yang pertama, bukan setelah dipikirkan. Yang monyet angkat tangan. Yang melihat monyet, yang melihat monyet angkat tangan. Oke. Termasuk saya juga melihat monyet. Yang melihat macan pada pertama kalinya adalah Pak Roy, Bu Indah, sama Bu. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mengakses ini. Ini tes psikologi terkait dengan bagaimana mengungkap penggunaan otak manusia, belahan kanan atau belahan kiri yang kemudian dia lebih dominan dalam penggunaannya. Di berbagai forum memang yang menjawab kepala macan singa sebenarnya singa, kepala singa itu atau harimau itu hanya sedikit lebih banyak yang menjawab pertama kali adalah monyet yang sedang bergelantungan. Oke, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak ada yang salah dalam hal ini. Tujuannya adalah Bapak Ibu yang saya lakukan Bu Astuti juga Bu Pak Fajar nanti adalah menyampaikan hasil pemahaman dari pembelajaran pada modul 1 tentang budaya positif dalam pendidikan guru pembelajaran angkatan 9. Yang kedua, membagikan penerapan budaya positif. Dalam hal ini saya akan membagikan terkait dengan segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah mendengar dan sudah memperhatikan
Mohon maaf jika ini mengulang kembali apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Sebagai praktek baik kepada rekan sejawat dalam suatu sekolah. Kemudian berikutnya memberikan wacana penyelesaian masalah murid dengan menerapkan budaya positif segitiga restitusi ini pada rencana tindak lanjut berikut. Baik, Bapak Ibu secara umum modul 1.4 itu mempelajari beberapa hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ini yang pertama kali dibahas. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini sangat dekat dengan kita sebagai guru. Ada hukuman, ada penghargaan, ada motivasi dan sebagainya. Lalu kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu nanti kita akan bahas lebih detailnya. Lalu membahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini nanti akan dibahas detail dengan Pak Fajar atau Bu Astuti di pertemuan berikutnya, termasuk dengan kebutuhan dasar manusia. Lalu kemudian yang terakhir, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat orang yang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini juga nanti akan disampaikan oleh beliau kedua. Nah, yang bagian saya adalah 2 di bawah ini, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih sana, ini yang warna merah ini akan saya sampaikan. Barangkali nanti ada diskusi di antara kita, saya sangat berharap itu terjadi. Bapak Ibu, seperti halnya kata Pak Po, pertanyaan pemantik itu menjadi penting sekali. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Nomor 1 terlebih dahulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu boleh angkat tangan kanannya yang setuju. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Adakah yang mau berpendapat Bapak Ibu? Pak Heri? Oh, jangan. Betul. Pak Surya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan. Setuju nggak Pak Surya? Iya, setuju. Menurut saya setuju dengan dapat mendisiplinkan anak. Tentu saja ini adalah sebuah konsekuensi dari apa yang seharusnya dilakukan, tapi ternyata tidak dilakukan, sehingga perlu adanya motivasi untuk agar anak itu tahu kalau ada sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah itu ada konsekuensinya. Oke. Ada beberapa istilah yang muncul, motivasi juga konsekuensi. Satu lagi Pak Lidka tadi mengatakan setuju. Terima kasih. Saya memberikan alasan kepada dari dapat mendisiplinkan karena ini ada beberapa angsi yang dihadapi. Saya tanyakan bahwasannya ada yang mungkin dengan beberapa perkataan, beberapa masukan ada, tapi ada juga beberapa anak yang mungkin harus menggunakan hukuman menjadikan anak tersebut baru bisa disiplin. Ini seperti itu. Terima kasih sekali Pak Ida, keren. Yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang setuju atau tidak setuju? Yang tidak setuju boleh angkat tangan. Oh, berarti semua setuju ya? Yang setuju angkat tangan. Baik, saya ke yang tidak berpendapat dulu. Bu Berti tidak berpendapat di bagian yang kedua. Ada hal yang mau disampaikan? Menurut saya itu pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman itu meningkatkan kedisiplinan anak. Itu kalau membaca mungkin ya Pak, meningkatkan kedisiplinan anak. Cuma untuk membersihkan halaman itu malah justru ada beberapa anak yang menjadikan alasan untuk keluar kelas gitu. Jadi tidak setuju dengan
tidak setuju sepenuhnya, Iya. sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Iya. Oke, terima kasih. Yang setuju tadi kan Bu Indah ya? Setuju? Setuju. Ya, menurut saya kenapa pemberian hukuman dengan hal positifnya ini itu hanya contohnya adalah membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju Pak Haji karena dua contoh tersebut bisa mendisiplinkan anak dalam hal dari membaca. Mungkin anak nanti diminta untuk membuat rangkuman karena mungkin dari dia melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang berkaitan dengan mata pelajaran atau apa, dan dari hukuman itu akhirnya dia bisa mau nggak mau dia belajar. Dan yang kedua membersihkan halaman sekolah dan dia menjadi disiplin dalam menjaga lingkungan sekolah. Oke. Berarti hukuman yang positif itu bisa didisiplinkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bapak Ibu yang setuju boleh tepuk tangan. Bukan ini tidak tepuk tangan. Berarti tidak ada yang tidak setuju, gitu. Setuju semua bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bapak Ibu, adakah yang tidak setuju dengan nomor 1? Saya tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih Bu Fitri. Saya tidak setuju dengan mendisiplinkan anak karena anak ada yang udahlah saya dihukum aja, saya lebih suka melanggar, lebih baik dihukum. Berarti malah hukumannya memotivasi anak untuk melakukannya lagi. Iya. Oke. Ada ya? Ada. Oh iya, oke. Dan tadi ada yang juga beralasan, aku tak salah wae ben metu saka kelas dan tidak mengikuti pembelajaran gitu ya. Ada yang Bapak Ibu yang berpendapat lagi? Oke. Kata hukuman itu mempunyai konotasi buruk, sehingga memberikan kita dampak yang kurang baik terhadap siswa. Tapi kalau memberikan hal yang positif, pasti akan memberikan juga hal yang positif. Berarti hukuman yang positif itu sebenarnya bukan hukuman, gitu. Ya. Oke. Artinya Bu Retno membuat insight atau pandangan baru gitu bahwa nomor 1 itu konotasinya adalah negatif karena hukuman itu berkonotasi negatif. Sedangkan ketika hukuman yang ada hal positifnya, sebenarnya itu bukan hukuman, tapi mungkin ada istilah lainnya. Dan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, disetujui oleh Bapak Ibu guru di depan saya semuanya. Betul nih? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akan mengeksplorasi konsep terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu boleh berpasangan dengan siapapun, boleh. Boleh berpasangan, misalnya boleh sama Bu Rumi, Bu Ayu sama siapa, kalau sebelahnya boleh. Bapak Ibu silakan tentukan sebagai A atau sebagai B. Sebagai A atau sebagai B. Lalu sobeklah secari kertas, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu yang A. Gitu ya, yang A. Letakkan sobekan itu tolong disimpan yang rapi, dilipat yang rapi, jangan sampai B tahu barang yang berharga itu. Tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu yang A. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu, genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah tepalan, mau kanan atau kiri boleh. Oke. Lalu Bapak Ibu yang pasangannya, teman yang B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kepada si A benda tersebut. Bebas caranya, boleh membujuk, merayu, mengancam, misalnya menghardik,
menyuap, apa saja yang membuat kepala tangannya terbuka. Sudah siap? Yang A, silakan siapkan selembar kertas, kemudian tuliskan sesuatu yang sangat berharga di situ. Oke. Lalu genggamlah di tangan Bapak Ibu yang A, Bapak Ibu A, sekuat tenaga. Lalu Bapak Ibu yang B berusahalah untuk meminta atau mendapatkan benda yang berharga itu dari Bapak Ibu yang A. Oke, bisa kita mulai? Sudah? Sudah. Sama digenggam. Boleh genggamannya diangkat ke atas Bapak Ibu, terima kasih. Oke, luar biasa. Bu Berta boleh sama siapa? Oh, bertiga boleh. Kamu berkoalisi dengan Bu Indra untuk fraksi Bu Indra. Oke, sekarang cobalah Bapak Ibu B untuk meminta dengan segala cara. Silakan Bapak Ibu. Ya. Oh, oke. Pak Heru sudah ya? Sudah, oke. Bu Indra sudah ya? Belum berhasil. Bu Indra, gitu, oke. Yang digenggam ya, bukan yang di perut ya. Hati-hati ya. Oh, di. Oke. Bapak Ibu cukup. Stop Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oh, diapain itu? Oh, tapi yang satu nggak buka. Wah, luar biasa ya. Caranya Bu Elis, Bu Retno, ini adalah latihan kesehatan. Karpe, nanti kalau berbuka saut. Saya tertarik dengan kemudahan Pak Taufik mendapatkan dari Pak Heri. Apa yang terjadi? Ini dibaca ini? Enggak, yang berarti apa ini? Terima kasih. Ini saya dapat penghargaan dari Pak Heri. Gak tahu ini penghargaan atau apa ini? Benda yang berharga bagi Pak Heri adalah ini. Oh, oke. Kamera. Pak Taufik berusaha keras untuk mendapatkannya. Tidak. Bahkan saya nggak minta. Saya pengen tanya. Alasannya apa? Kasihan Pak. Oke, kasihan ya Bapak. Terus tadi saya melihat yang ketuil di sini adalah Bu Ayu sama Bu Indah. Bagaimana? Apa yang terjadi ketika dia diminta? Saya yang punya kertasnya, saya yang mau diambil, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya pemegang lagu yang saya pegang. Ternyata yang dipegang teguh. Baru tahu namanya teguh. Mas Teguh. Kenapa sekuat itu mempertahankannya? Karena apa yang saya pertahankan harus tetap ada di saya. Tadi saya suruh menuliskan, ya mungkin nggak tahu antara keinginan saya apa keinginan Pak Roy, tapi saya tuliskan keinginan Pak Roy. Keinginannya Pak Roy dari dalam hati. Ini bukan masalah nikah ya, tapi beda lagi. Oke. Saya sudah menulis, saya sudah memegang. Ini ada beberapa cara tadi Pak Roy. Satu, nyogok. Oh, pakai apa? Uang. Oh ya? Cuma 5.000 enggak? Oh, oke. 5.000. Emang bawa apaan? Dan tadi ada juga pilihan. Kalau nanti dikasihkan saya nanti amalnya bagi dua. Oh, pahala. Oh, pahalanya dibagi dua. Oke. Luar biasa ya. Caranya. Ini tapi nggak dikasih. Tapi bukan sebenarnya saya nggak dikasih. Saya mencoba untuk usaha apa lagi. Oh, ngetes ya? Iya, ngetes Pak Roy. Nah, kalau kamu Pak Roy pengen tahu, silakan buka dulu. Bagiannya apa dan bacakan. Ya buka. Iyalah. Wah, ini kayak undian. Jadi memoris.
Wah, kenapa? Apa isinya apa? Benda. Oh, benda apa? Ya oke. Jadi kamu tidak ingin membacakannya karena ada alasan tertentu bahwa ini nggak boleh dibaca di forum. Oh motor? Oh itu berat. Motor Rubin kan? Pakcik. Putri mau menyampaikan sesuatu? Yang memegang atau yang merebut? Kebetulan saya yang memegang. Kemudian tadi lawan saya itu mencoba dengan banyak cara, tetapi terus saya pegang karena apa? Ini adalah harta yang paling besar buat saya dan saya tidak boleh melepaskannya. Pertanyaan untuk yang tadi berusaha dengan segala cara, mengapa kemudian jika mengetahui adalah sesuatu yang berharga bagi si A, kenapa Bu Ulfi berusaha untuk mengambil? Karena saya merasa tertarik dengan apa yang dipertahankan oleh Putri. Walaupun saya belum tahu, tapi kok kayaknya Putri itu mempertahankan banget. Seorang itu kan kalau misalnya dilarang itu kan biasanya malah ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu itu Bapak Ibu untuk semuanya. Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa semuanya nih. Jadi ternyata si A itu ada yang memegang teguh. Walaupun nggak tahu namanya teguh apa bukan ya, ya. Terus ada juga yang sebenarnya dia tidak tahu isinya apa, tetapi karena si A itu mempertahankan dengan sangat, melarang bahkan itu protektif banget, semakin dia tertarik untuk mengambilnya. Nah, Bapak Ibu kira-kira kegiatan ini kaitannya dengan apa? Motivasi bagaimana? Rasa ingin tahu. Oke, terima kasih Bu Indah. Berkaitan dengan motivasi dan juga mempertahankan kegiatan. Oke. Kalau Bu Mariani, siapa yang memegang kendali untuk tetap bisa mempertahankan itu? Si A itu ya. Dan si B apakah bisa mengontrol si A? Ya bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa mengontrol atau mengendalikan. Saya kira tidak. Saya oke. Terima kasih sekali bahwa orang yang memegang benda yang sangat berharga tadi adalah orang yang memegang kendali penuh akan apa yang dia pegang teguh. Betul ya? Bapak Ibu, ini paradigma teori kontrol. Ada namanya ilusi dalam bahasa Indonesia KBBI kalau tidak salah, Bu Ulfi, Bu Tri, Pak Kunci sama Bu Retno. Ilusi itu sesuatu hal yang tidak nyata, khayalan dan cenderung dia tidak sebenarnya. Misalnya A, terlihat seperti A, tapi sebenarnya dia tidak A. Begitu. Jadi ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Misalnya, ayo kamu jalannya yang sopan, bajunya dimasukkan, seakan-akan dia bisa kontrol murid itu. Itu yang terjadi terhadap paradigma teori kontrol. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya ketika dikritik itu seakan-akan karakternya nanti lebih kuat. Atau kalau orang itu sudah dibuat merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter seseorang. Seolah-olah. Sekali lagi ini adalah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif adalah, oh ya ampun kamu sudah berpakaian rapi sekali setiap hari. Kuat dan seperti itu bermanfaat dan efektif. Kemudian ada isu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sokan tidak? Nenek sokan ini bisa itu. Itu seolah-olah dia punya hak untuk memaksa itu. Ayo pulang, karena kamu nggak pakai sepatu. Sekarang lepas sepatunya. Boleh lepas. Taruh di sana, taruh di sana. Dia bisa paksa. Ya. Tapi lagi-lagi ini adalah terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, siapa sih sebenarnya sesungguhnya yang memiliki kontrol itu?
pada teori stimulus respons kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kabeh wong kudu padha, saya kaya aji lah. Nek ora padha karo aji dianggap ora. Terus di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya menganggap bahwa kebersihan itu ya menjaga agar tidak kotor. Pak Surya menganggap bahwa kebersihan itu boleh kotor, tapi nanti bertanggung jawab untuk dibersihkan. Setiap orang mempunyai kontrol masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya saya kemudian tidak pernah menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Padahal harusnya sepatunya berwarna hitam. Tapi kan itu kesalahan, dianggap kesalahan. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan karena buruk tidak sesuai dengan aturan. Tetapi mungkin di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan tersendiri. Jadi ini yang kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ketika teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ayo si siapa nama Bu Elis mencoba untuk mencoba untuk memberikan kontrol pada Bu Retno. Tapi sesungguhnya Bu Retno sendirilah yang mengontrol dirinya sendiri. Di teori stimulus respons dan sebagainya. Ada yang berpikir model berpikir menang atau kalah. Tapi di sana berpikirnya adalah menang-menang. Ada pemaksaan pada bujukan yang gagal. Terus di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada kolaborasi itu justru malah menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika diberi pilihan A dan B, kalau kemudian ada kolaborasi, maka kemudian bagaimana kalau C juga bisa menjadi opsi yang baik? Maka kemudian dia bisa menjadi new choice. Nah, Bapak Ibu, sebelum mengetahui ini, saya berpandangan bahwa disiplin itu adalah ketertiban. Betul, betul. Jadi berkaitan dengan patuh, tertib, taat itu disiplin. Tapi ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates sama Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju satu tujuan yang dia hargai. Nah, namun dalam itu ya, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau ada anak tidak mengenakan sepatu sesuai warnanya, maka dikatakan anak tersebut tidak disiplin, tidak tertib. Namun itu adalah yang kecenderungan dalam budaya kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi itu perbedaan persepsi terkait dengan disiplin. Nah, ini belajar itu sebenarnya untuk mencapai satu nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh semua orang. Yang namanya baik itu ya baik tidak menggunakan tetapi. Siapa jane, neng, bla bla bla. Kan nggak gitu, tapi dia universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Saya adalah setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Ini teorinya dia, teori kontrol dari William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu yang dari dalam, motivasi dari dalam akan terbangun, sekaligus menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Macam-macam. Nah, ini yang kemudian sekarang kementerian menggunakan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang kenal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini? Beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis. P3, profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa kemudian tujuan dari pendidikan nasional itu adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila? Karena harapannya
disiplin atau belajar itu bagian dari pendidikan untuk menuju nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu Bapak Ibu dari dasarnya. Kemudian ini ada beberapa teori disiplin positif, kita skip saja. Nah ini dia yang tadi menarik, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan kita sebagai guru di Kota Yogyakarta ini menjadi kebiasaan, termasuk saya. Motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu, motivasi kalau dalam dramaturgi adalah sesuatu yang melatar belakang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam dramaturgi, dari sini ada motivasi yang bersifat apa? Eksternal, kemudian ada yang internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, aku tak ingin wae lah melakukannya pabriku nek sesuk dikon batik iki ape batik ini, kalau sepatu hitam ya sepatu hitam, agar apa? Agar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau untuk mendapatkan imbalan. Aku tak ini ngangkate rada gasik, aku ben ora ben itu rujak terus Pak Heri. Karena kalau siang sedikit rujak terus ora kumanan. Seperti hari ini saya tidak kumanan, padahal saya sudah 6:30 sampai sini. Saya sudah tidak kumanan. Atau ini anak saya biar kinerja saya baik, maka saya datang setiap hari dan biar saya mendapatkan sertifikat di akhir tahun pelajaran sebagai pekerja yang baik. Nah, atau motivasi yang berasal dari dalam, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan di kelas full, misalnya meninggalkan atau tidak menggunakan HP, agar saya ternampak komitmen saya kepada anak. Misalnya. Nah, di kurikulum Merdeka ini menjadi satu bumerang yang besar ternyata bagi pemerintah. Bahkan dari guru sendiri banyak di TikTok, di apa gitu terkait dengan Merdeka itu menjadi bumerang bagi kebijakan. Apa sebenarnya Merdeka itu, Bapak Ibu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi misalnya pemerintah saya untuk berpakaian seperti yang lainnya. Misalnya ketika Bu Tri, Pak Haji besok menggunakan korsa. Bukan ketika Bu Tri itu baru saya menggunakan korsa, saya akan menjadi bagian dari SMP Negeri 3 Yogyakarta. Maka kemudian saya menjadi bagian itu, apapun yang kemudian diputuskan, maka kemudian akan dilakukan sesuai dengan apa yang diputuskan. Tetapi kalau aku nggak nanggupi, aku nggak butuh musuh, misalnya, aku nggak dihukum Putri, misalnya, nah itu maka belumlah merdeka sebenarnya manusia yang seperti itu. Nah ini dia yang tadi agak ramai. Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat kedua istilah itu sama atau memang sebenarnya berbeda atau sebenarnya mereka berlawanan? Ada yang mau berpendapat? Oke, terima kasih. Hukuman merupakan konsekuensi dari perbuatan seseorang. Hukuman merupakan konsekuensi dari perbuatan seseorang. Yang lain? Konsekuensi pengertiannya lebih luas daripada hukuman. Ada lagi? Wah, siap. Terima kasih. Menurut saya konsekuensi itu dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau itu ya, konsekuensi adalah dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Sedangkan hukuman itu ada ganti seperti apa kata Bruno tadi ya. Oke, terima kasih. Ada. Oke, bisa oke. Ya, tadi saya bilang konsekuensi lebih luas. Saya setuju dengan Bu Tri yang tadi konsekuensi adalah sebagai dampak dari hasil perbuatan kita. Kemudian hukuman itu adalah produk dari konsekuensi.
Hukuman adalah produk dari konsekuensi. Pak Heri bilang konsekuensi adalah apa namanya? Hukuman adalah konsekuensinya. Oke, Bapak Ibu, kita mau ada beberapa. Oke, kalau Bapak Ibu yang tidak terlihat di belakang, saya bacakan satu-satu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, hukuman atau konsekuensi. Ada alasannya? Bu Indah? Menurut saya untuk yang kalimat pertama itu termasuk ke dalam hukuman. Karena kalau konsekuensi itu kan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Utri adalah dampak dari suatu perbuatan, jadi dampak dari dia terlambat. Nah, kalau ini itu adalah hukuman. Iya. Oke. Berarti konsekuensinya dari dalam terlambat adalah konsekuensinya mungkin dia jadi tidak bisa ikut jam pertama, jadi ketinggalan materi. Oke. Artinya itu yang akan didapatkan si terlambat tadi. Iya. Oke. Kemudian kena marah sama bapak ibu guru. Oke. Terima kasih. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kata Bu Siwi hukuman. Mau Bu Siwi? Ada pendapat? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu merupakan hukuman karena hukuman anak karena anak itu terlambat hadir di sekolah. Oke. Terima kasih Bu Siwi. Bu Retno juga mengatakan hukuman katanya. Itu adalah hal yang kurang negatif tadi karena tidak ada hubungannya dengan terlambat. Kalau konsekuensi dari terlambat kan berarti dia akan masuk ke kelas beberapa saat setelah pembelajaran dimulai. Itu konsekuensi. Hukumannya kan ini nggak menciptakan konsekuensi. Oke. Dia hukuman ada kalimat di beberapa di awal tadi bahwa lari 2 kali lapangan basket tidak ada hubungannya dengan terlambat. Oke. Wah, seneng aku. Oke. Ini saya di lapangan basket ya. Terima kasih. Ya, karena saya berhubungan dengan fisik. Anak berlari itu adalah salah satu atau pengertiannya adalah berpindah tempat dengan waktu yang singkat, sehingga dengan latihan lapangan basket 2 kali itu bisa melatih kita untuk lebih cepat, sehingga tidak terlambat. Oke, terima kasih Pak Surya dan Bu Retno juga Bu Siwi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, Pak Tunsi, terima kasih. Hukuman Pak, karena di dalam itu melakukan push up itu karena dia sebelumnya sudah tahu ada aturannya. Di situ disuruh membawa masker, tapi tidak ada masker. Tapi itu kalau hukuman itu sebenarnya sudah ada aturannya. Tapi kalau konsekuensi tadi itu dijelaskan Jadi menurut Pak Tunsi adalah karena sudah ada aturan yang disepakati, jika melakukan A maka hukumannya ini, tapi konsekuensi itu lebih luas. Oke. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Bu Elis? Oke.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi, karena kalau hukuman itu lebih cenderung ke hal yang negatif, kalau konsekuensi itu bisa positif dan negatif. Nah ini termasuk hal yang positif karena kertas yang sudah dicoret-coret udah ibaratnya udah nggak bisa dipakai lagi, kemudian digantikan dengan kertas yang baru seperti itu. Oke. Konsekuensi ada yang positif, ada yang negatif. Baik, lanjut lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, bukan hukuman. Jika ada seseorang menjatuhkan punya gitu, terus dia diminta membersihkan, itu adalah konsekuensi. Kenapa, Bu Ulfi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung oleh dia saat belajar itu ya konsekuensi menurut saya, karena dia telah walaupun tidak disengaja dia telah berbuat salah gitu, sehingga harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Jadi kembali bersih sebelum seperti ditumpahi air. Ya. Oke. Kalau punya hati loh. Boleh banget Bu Tri, terima kasih sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Haji, bahwa segala yang akan kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Maka anak harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, meskipun itu tidak kita sengaja. Jadi kalau misalnya melupakan ya sengaja kita harus membersihkan. Oke. Mulai ada sedikit perubahan paradigma terkait dengan hukuman dan konsekuensi tadi ya. Kita cek yang berikutnya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya suruh melepas sepatu seharian, suruh telanjang kaki seharian karena sepatunya tidak hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya baik. Saya percaya itu adalah sebuah hukuman, Pak. Oke. Karena menurut saya pribadi hukuman itu adalah membiarkan orang tersebut merasakan penderitaan. Oh, kata penderitaan, menyakitkan. Oke. Sebagai upaya pengontrol tadi untuk mengarahkan dia menuju suatu tindakan yang dikehendaki. Jadi di sini hukuman. Di hukuman, kata kunci dari Pak Boy sampaikan tadi, ada penderitaan yang dialami oleh terhukum atau kesakitan untuk mencapai pada suatu kondisi yang diharapkan oleh si penghukum. Sedangkan bunyi tadi, konsekuensi adalah segala sesuatu yang menimpa pada seseorang akibat dari perbuatannya itu sendiri. Gitu. Oke, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Karena menurut saya itu konsekuensi karena biasanya di pelajaran PJOK itu kalau 10 menit itu sudah pemanasan. Oke, asumsinya gitu ya. Ibu guru PJOK mau berpendapat? Oke. Terima kasih Pak Haji. Anak yang terlambat pelajaran PJOK 10 menit memang wajib lari 2 kali putaran karena aturannya. Cuma kan kadang-kadang sudah ada kesepakatan. Sebelum pembelajaran anak tidak boleh terlambat. Jadi kalau dia terlambat, karena kita sudah ada janjian Pak sebelum pelajaran, nah itu sebagai hukuman untuk anak. Terima kasih Pak Bujur tadi mengatakan ketika ada aturan ada hukumannya yang akan diterapkan. Ketika ini adalah kita langsung aja lari ke kalimat kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang di bawah lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Perbedaannya adalah untuk pelajaran PJOK. Artinya lari 2 kali itu lebih relevan untuk hadir di sekolah atau PJOK. Nah, kita
kita cek Bapak Ibu sebenarnya hukuman sama konsekuensi itu sama atau tidak. Ini menurut penyusun modul Bapak Ibu. Nomor 1 itu hukuman, yang kedua lari melilit lapangan basket 2 kali. Meskipun Pak Surya bilang bahwa ini terkait dengan kecepatan sehingga berjalan terlambat, dia termasuk hukuman. Push up juga hukuman. Menggantikan kertas konteks konsekuensi. Membersihkan tumpahan seperti kata Bu Luli tadi konsekuensi. Mau disuruh mengenakan dan tidak mengenakan sepatu seharian hukuman. Kemudian melilit lapangan basket 2 kali itu adalah konsekuensi. Nah, bagaimana kamu menentukannya? Begini Pak. Kalimat Pak Bayu ada di situ tuh. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi karena perbuatan. Kalau tadi ketika tumpah, maka dia harus bersihkan. Itu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Tapi yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan, dampak dari hukuman itu. Sedangkan ini anak menghargai disiplin. Berikutnya, hukuman itu kesannya paksaan. Konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Seperti tadi, kalau terlambat PJK, ya konsekuensinya kamu harus gini nih. Kalau kamu nyoret-nyoret buku temanmu, kamu harus ganti buku temanmu nih. Artinya ada konteks yang sama yang dilakukan. Tapi ketika hadir sekolah kemudian disuruh lari, itu kan tidak ada hubungannya antara lari dengan terlambat sekolah. Mendorong siswa atau anak menyakiti dirinya sendiri, itu yang hukuman. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu konsep diri yang buruk itu hukuman, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, takut dihukum. Tapi kalau dia belajar untuk mematuhi peraturan, dihukum itu biasa menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sebaliknya di sini adalah konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Seperti tadi, yang lainnya tidak membersihkan, maka dia membersihkan. Seperti orang yang asing karena tidak melakukan hal yang sama dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, apakah ada yang mau disampaikan? Janganlah, kalau cukup dengan saya nanti dikurang lebih ya. Tubuh saya cukup ini aja. Nah, ini ada saya akan share materi ini di bahasa biar kita bisa baca masing-masing. Bagaimana bahwa hukuman itu terkait dengan identitas gagal, sedangkan disiplin, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Nanti kita bisa. Itu terkait dengan disiplin menuju identitas diri yang dianggap sukses. Betul tadi, hukuman itu negatif katanya. Kalau konsekuensi itu netral, jadi memang koyo menebus dosa gitu. Kalau yang ini positif, yang restitusi. Nah, seperti apa Bapak Ibu restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka sendiri. Membantu murid berpikir tentang peran seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi. Ini terkait dengan tujuan hidupnya. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain, itu terkait restitusi. Nah, ini yang saya praktekkan kemarin. Saya mengambil satu murid 9A Aisyah dan saya juga Putri. Saya membawa Deto Aisyah dengan kasus memberikan contekan kepada temannya. Real kasus Bapak Ibu, bukan yang diajarkan. Deto, karena kita tahu sendiri Deto adalah anak yang dalam perkataannya dia memilih dia betul ya. Oke. Nah, ada 9 ciri restitusi Bapak. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Dia memperbaiki hubungan sama yang murid sama gurunya.
tawaran bukan paksaan. Jadi di situ koyo nyang-nyangan gitu, terkait dengan kesalahan dan pemberian solusi pada kesalahan itu. Berikutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri si pembuat kesalahan itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi yang digali itu bukan tindakanmu tadi, tetapi karakter yang mendasari tindakan. Bahwa setiap tindakan tadi dikatakan di awal bahwa mempunyai tujuan. Saudara Pak. Dan restitusi itu fokus sama solusi, tidak mencari-cari kesalahan dan menghukum si pelanggannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia kembali ke kelompoknya, maka dia akan dinetraliskan atau justru malah lebih positif sikapnya. Nah, seperti apa sih? Nah, segitiga restitusi itu begini, Pak. Ada 3 langkah utama dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada orang yang melakukan kesalahan gitu, maka kemudian ada kalimat begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Satu perasaan yang sama, aku tidak salah. Saya aku salah, aku tidak salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seolah-olah ketika dia berhadapan dengan kita, bukan hanya dia yang melakukan itu. Yang kedua namanya memvalidasi tindakan yang salah atau kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan. Nah, ini mencoba mencari tahu apa sih alasannya melakukan itu. Kemudian apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya sebenarnya dia butuh perhatian, dengan kemudian dia berbuat yang aneh-aneh. Apa ada sih cara yang lebih baik yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan kebutuhan itu, perhatian itu. Misalnya dia harus berkata, cok, apa sih? Biar dia bisa diterima oleh teman-temannya. Ada nggak cara yang lebih baik lagi? Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kalau misalnya nilai kesantunan, kesopanan, tanggung jawab, jujur, disiplin, bahagia, kesenangan, misalnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa toh? Nah, ini yang saya lakukan pada Ayesa sama Deto. Mohon izin nanti akan ini ya. Jadi menstabilkan itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah kok buat salah. Misalnya gitu, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Ada satu keyakinan di situ. Ini sorry, kamu itu tidak tertidur, tidak terakhir mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Apa kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus? Apa kamu bersikap baik pada dirimu ketika kamu mengulangi terus menerus kesalahan? Itu adalah bagaimana menstabilkan identitas dia sebagai pribadi, siswa, dan secara umum sebagai manusia. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi kesalahan yang dilakukan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhannya apa. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kekuatan, kemudian kebebasan, untuk dicintai dan untuk dimiliki, untuk bahagia dan untuk bertahan hidup. Mungkin itu adalah cara dia bahagia, tapi ada nggak sih cara bahagia yang lain misalnya? Misalnya guru berkata begini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya dia memukul temannya, bisa kan dia sebenarnya ambil kursi kemudian dipukulkan ke temannya, gitu, tapi dia tidak melakukannya. It means that dia punya kontrol terhadap dirinya untuk melakukan hal yang masih wajar. Nah, ini yang kemudian kita validasi kebutuhan akan itu. Apa yang penting dari kamu dalam melakukan itu? Terus kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Nah, di langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita percaya nilai kejujuran. Ya masa iya kamu mau menyontek?
nilai-nilai universal apa, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, misalnya begitu. Nah ini Bapak Ibu, dan praktik segitiga restitusinya itu sudah saya lakukan. Dia ada sekitar beberapa menit Bapak Ibu. Mohon kalau mau saya nanti share ke grup kedinasan atau keluarga ya Bapak Ibu. Gimana? Oh, kedinasan. Oke. Mohon izin ya Pak Puji dan teman-teman untuk men-share ke grup kedinasan. Dan sekaligus mohon untuk Bapak Ibu memberikan umpan balik terhadap apa yang saya praktikkan dari pemahaman. Atau di Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jika tidak, saya sih juga sudah membukakan di situ. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan adalah segitiga restitusi Pak Edi. Itu tadi adalah mungkin adalah cara-cara bagaimana membantu siswa ya ketika memiliki suatu permasalahan bisa kita yang ingin saya tanyakan, apakah ketiga-tiganya pada restitusi tadi itu kita ambil atau melihat situasi dan kondisi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yus atas pertanyaannya, luar biasa. Itu merupakan langkah dalam segitiga restitusi atau menjalankan restitusi. Sehingga ketika dia merupakan langkah atau prosedur, maka harus dilakukan secara urut dan semuanya menyeluruh. Mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah atau memvalidasi kebutuhan sampai menanyakan keyakinan, sehingga terjadi efek positif dari restitusi itu. Sebentar kok tidak bersuara ya. Oh, bersuara. Bisa ditonton di HP-nya masing-masing nih. Di situ saya menyediakan kasus pertama ini yang dia memberikan contekan pada temannya. Lalu di akhir kasus ini dia memberikan testimoni Bapak Ibu. Seperti apa? Saya tidak mendirect, saya hanya bilang mau berkata ini. Nanti kamu jawab sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yang saya tidak menyangka adalah responnya Dito. Dito luar biasa menurut saya. Adik-adik semua, peninggalan Bukit 5 05 001 05 002 maka Jadi yang dikatakan itu adalah cara seperti ini lebih baik daripada harus main tangan atau main hukuman. Jadi ternyata dia merasa bahwa ketika menggunakan hukuman atau main tangan atau kasar, itu dia meninggalkan traumatik yang luar biasa pada diri Dito. Jadi
cara seperti ini sebaiknya dilakukan agar tidak meninggalkan rasa trauma pada orang yang melakukan kesalahan. Itu yang dilakukan itu. Yang dikatakan oleh si Aisyah adalah tidak merasa dimarahi. Jadi seperti merasa saya seperti kayak dianggap ada gitu. Dijak ngobrol, tidak. Tapi kadang-kadang saya jadi ada Bapak Ibu di dalam budaya positif itu ada 5 posisi guru tadi. Ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Nah, ketika melakukan segitiga restitusi ini, maka Bapak Ibu guru sesungguhnya sedang berada pada posisi sebagai manajer. Kalau penghukum itu ya, saya dulu yang memberikan hukuman. Atau besok kelasku, rasa melu pelajaran, misalnya gitu. Atau macam ke kelas, saya sering belum memberikan kayak gitu. Atau membuat rasa bersalah, misalnya kamu tuh piye toh? Aku wis ulang ning kelasmu nanti kesel nanti gerok, mosok kamu lungguh kowe ora iso malah benok-benok. Apa kamu nggak melihat ada Bapak Ibu di sini? Itu adalah posisi di mana seorang guru membuat anak menjadi posisi yang merasa bersalah. Nah, ini biasanya dilakukan dengan lembut. Kalau hukuman biasanya dilakukan dengan agak keras gitu, tegas gitu. Nah, beda lagi dengan pemantau. Pemantau itu hanya melihat saja. Nah, yang lebih risky atau agak berisiko adalah ketika teman terus supaya kontrol diri sama muridnya, sehingga suatu kali ketika tidak ada Bapak Ibu guru, maka dia tidak akan melakukan sesuai dengan kontrol yang Bapak Ibu lakukan, atau malah justru ada ketergantungan. Misalnya ketika dia harus memutuskan sesuatu, ternyata dia tidak bisa memutuskan sendiri. Nah, itu Bapak Ibu, nanti mohon untuk di bagian bawah ada saya mohon diberi umpan balik untuk perbaikan saya ke depan terkait dengan bagaimana mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan anak-anak dengan restitusi. Bapak Ibu, di sesi yang paling akhir barangkali apakah ada yang mau bertanya selain Bu Yusnani? Betul wonten? Tidak ada? Jika tidak ada, Bapak Ibu mohon untuk bisa menyampaikan secara langsung saja. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu, atau apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika sesi berbagi ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan? Oke, sebentar Pak. Setelah kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Pak Haji, yang pertama kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi, sehingga kita bisa memilih bagaimana kita bertindak kemudian kita bertindak. Baik, terima kasih Bu Retno. Pak Tuji, monggo. Terima kasih untuk yang diberikan kepada saya. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya bisa mengetahui akan memberikan suatu hukuman atau konsekuensi kepada anak. Jadi saya juga akan mengetahui bahwa semua hukuman itu bisa mengubah sikap anak lebih baik. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada anak dari kegiatan ini tadi. Terima kasih. Terima kasih dan Pak Yusuf sekali. Pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai para disiplin, motivasi intensif, dan kemudian tadi hukuman, konsekuensi dan sebagainya. Bapak Ibu, siapa yang mau menyampaikan? Oh, Pak Bayu, terima kasih Pak Bayu. Iya Pak. Ya, perasaannya senang karena sekali lagi belajar hal baru dan juga memperkuat pemahaman yang sudah saya dapatkan. Jadi tidak
apa ya, jujur hal-hal seperti ini yang saya harapkan untuk selalu ada, karena sebagai guru juga saya merasa ingin terus belajar, hanya saja merasa wadah untuk belajarnya itu kurang banyak untuk guru seperti saya, makanya ada hal seperti ini saya senang dibahas. Dan sekolah merespon dengan luar biasa Bapak Ibu terhadap apa yang Pak Bayu rasakan, ingin mendapatkan wadah seperti ini, sekolah langsung membuatkan wadah. Pak Bayu sebagai ketua komunitas belajar di SMP 3 Yogyakarta, Pak Bayu dan SMP 3 Yogyakarta ke depan itu ke sana itu kita akan banyak wadah yang nanti akan difasilitasi oleh Pak Bayu dan teman-teman komunitas belajar yang ada di sekolah. Pertama di hari Senin dengan pembinaan dari Ibu pengawas kita yang tercinta, Ibunda Endang Triningsih SPD MPD. Kita menantikan dengan sukacita Bapak Ibu hari Senin Pak Bayu bagaimana akan membuat SMP 3 mempunyai wadah yang diharapkan. Nomor 3, peran Among seperti apakah yang telah Bapak Ibu lakukan selama mengikuti aksi ini? Ada yang mau? Peran Among seperti apa? Nek Among itu Jawa biasanya, berarti Ibu Ayu aja. Peran Among seperti apa yang Bu Ayu telah lakukan selama ini menjadi guru? Among tahu Among ya? Ngomong bocah seperti apa yang sudah Ibu Ayu lakukan? Saya lebih dengan perkataan sih Pak. Kalau yang ditakutkan kalau saya menggunakan perbuatan, banyak sekali kasus-kasus yang sudah ada dan saya lebih memilih untuk berbicara dengan siswa. Biasanya saya panggil ke depan. Sebenarnya apa yang menjadi masalah sehingga di kelas itu tidak bisa tenang. Dan saya duduk, saya menunggu siswa itu egonya seperti apa. Pasti ada salah satu siswa yang harus diem ketika ada sudah kayak gitu. Saya selalu bilang kalau mau ngomong gantian, kalau mau dihargai, tolong hargai. Saya bilang seperti itu. Jadi kalau memang sudah tidak bisa, baru saya panggil anaknya. Satu itu yang membuat masalah dan saya tanya, janiki orang apa? Saya biasanya seperti itu Pak, dengan perbuatan. Jadi ngomong atau ngomong siswa dengan cara seperti yang Bu Ayu tadi, ngajak ngobrol. Yang terakhir Bapak Ibu ingin menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi terkait dengan segitiga restitusi? Sebagai guru yang seperti apa? Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Tenang, dulu aja lah. Yang paling muda di sini. Bapak Ibu ingin menjadi pamong yang seperti apa? Silakan. Siapa? Oh, Bu Elis, silakan. Saya coba jawab ini. Oke. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Jadi dari paparan Pak Aji tadi, saya mendapatkan bahwa tindakan anak, kesalahan anak itu tidak semua harus kita berikan hukuman kepada anak supaya anak itu jalan. Jadi kalau misalkan seperti Pak Aji tadi diajak berbicara, jadi anak tidak merasa dia dimarahi, jadi anak merasa dianggap seperti itu. Jadi tidak selalu memberikan hukuman kepada setiap kesalahan yang dilakukan anak. Terima kasih sekali Bu Elis jawabannya. Bapak Ibu, kita maaf rencana tidak lanjut ini monggo disikapi dengan tidak seperti mengumpulkan tugas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu monggo untuk membuat rencana tidak lanjut, paling tidak memilih satu permasalahan siswa yang akan diterapkan segitiga restitusi, kemudian mempraktekkan segitiga restitusi, kemudian meminta umpan balik atau testimoni dari siswa. Karena di SMP 3 kalau mau boleh permasalahan siswa, wakai karuan gitu. Pilih salah satu saja juga di restitusi. Kemudian lakukan refleksi praktik baik yang dilakukan. Bapak Ibu boleh misalnya saya sama Bu Erli, sama bertiga sama Bu Lili, berempat sama Bu Tri, itu untuk saling refleksi.
Makanya saya di 7E begini loh, anak ini tidak mengenakan sepatu sepanjang pelajaran, terus ajak ngobrol begini, terus sebagainya. Nah, jika kemudian ini dilakukan bukan karena tugas atau